Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini tanggal 23 September tahun 2025. Baik, saya membuat video ini karena saya ingin mengklarifikasi apa yang ditulis beberapa media yang, mohon maaf, saya tidak sebutkan. Saya menghormati mereka karena mereka adalah teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada media tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan pemberitaan atau viralnya kabar dengan adanya pungli di salah satu institusi pendidikan di wilayah Lampung Timur. Jadi, kami sudah mengklarifikasi ke media tersebut terkait dengan apa yang diberitakan. Namun sampai saat ini justru klarifikasi tersebut tidak diindahkan, bahkan cenderung diabaikan oleh mereka. Ya, klarifikasi langsung itu tertandatangani oleh kepala sekolah dan dikirimkan oleh bidang humas, dan kebetulan saya juga ikut menyusun draft sanggahan atau hak jawab dari apa yang mereka tulis, karena hak jawab untuk semua lembaga ataupun individu itu diatur dalam Undang-Undang Pers ya, nomor 40 tahun 99. Jadi setiap kita yang membaca sebuah berita menyangkut diri kita atau lembaga tempat kita bekerja dan itu tidak sesuai dengan fakta, maka kita punya hak sanggah atau hak jawab yang dilindungi oleh undang-undang. Dan itu sudah kita lakukan, sudah kita layangkan, namun tidak ada respon dari mereka. Malah justru kami menemui berita lanjutan yang terkait dengan mereka bilang kalau itu adalah diduga adanya pungli di SMP wilayah Lampung Timur. Nah, dalam klarifikasi ini saya tidak mau lagi menanggapi terkait dengan apa yang mereka beritakan, tetapi kami ingin mengklarifikasi terkait dengan apakah benar terjadinya pungli di lingkungan sekolah SMP, salah satu SMP ya di wilayah Lampung Timur. Itu tidaklah benar. Jadi begini, kronologi terjadinya sumbangan sukarela yang bertujuan untuk membangun gedung baru, kemudian perbaikan musola dalam hal ini pelebarannya, kemudian perbaikan lapangan bola basket. Ya, pada tanggal 9 September tahun 9 Agustus tahun 2025 itu ada rapat komite yang sekolah hanya memfasilitasi tempat, karena komite adalah salah satu bagian yang tidak terlepaskan dari lembaga atau sebuah institusi pendidikan ya. Maka pihak sekolah hanya memfasilitasi tempat terkait dengan agenda rapat mereka. Dalam forum rapat tersebut tentu yang namanya rapat, kami dari sekolahan diminta untuk memberikan sambutan atau sepatah dua patah kata sebagai bahan untuk mereka berdiskusi, rapat, menentukan hasil dan akhirnya bermufakat dan gitu. Nah, prolognya adalah seperti ini. Dalam sambutan kepala sekolah itu, di situ dikutip oleh beberapa media yang tidak utuh. Maka saya menyampaikan sekali lagi dengan hormat kepada media tersebut dan juga LSM tersebut ya, untuk segera nanti terserah mau diklarifikasi seperti apa, mau ditayangkan berita klarifikasinya di media mereka, monggo gitu. Tapi yang intinya adalah seperti ini. Jadi prolog atau dalam sambutan Bapak Kepala Sekolah yang pada waktu itu disampaikan langsung oleh beliau, Bapak Agus Setiabudi SPD MM ya, beliau menyampaikan bahwasanya
karena animo masyarakat yang begitu luar biasa, orang tuanya ingin menyekolahkan anaknya ya ke SMP tempat Pak Agus Setiabudi pimpin. Ya, memang sekolah kita itu sedikit banyak ya, insya Allah ada banyak prestasi, baik tingkat provinsi ya, kabupaten, itu banyak anak-anak berprestasi yang tentunya tidak lepas dari pola asuh dan pola didik daripada dewan gurunya. Karena animo masyarakat yang begitu luar biasa tinggi, maka kemudian banyak pendaftar yang masuk ke SMP kita ya, SMP ini. Karena saking banyaknya pendaftar, bahkan ada sebuah pernyataan dari beberapa wali kalau anak mereka tidak mau bersekolah kalau tidak ke SMP tersebut, ya kan? Nah, kami juga berkoordinasi dengan beberapa sekolah swasta. Namun ketika kami tawarkan kepada mereka, mereka nggak mau, karena maunya memang sekolah di tempat kita. Nah, oleh karena itu sekolah kami ini kan memiliki kapasitas, yang kapasitas ruang kelasnya, meja belajarnya itu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan daripada lingkungan yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMP Negeri 3 Jabung. Oleh karenanya Pak Kepala Sekolah menyampaikan dengan sangat lugas dan tegas gitu kan, ini gimana solusinya, terserah, monggo diobrolkan dengan komite di forum rapat tersebut, kan gitu. Akhirnya dari prolog yang disampaikan Pak Kepsek ini disambut oleh pengurus komite. Pengurus komite sadar ya, karena memang ini adalah kebutuhan dari mereka sendiri, ya kan. Akhirnya komite itu menggagas untuk gotong royong penggalangan dana sukarela dari orang tua. Di dalam forum rapat tersebut itu banyak dilema atau perdebatan sebenarnya. Perdebatan di situ adalah usulan-usulan yang masuk dari audiens itu menginginkan, intinya adalah anaknya untuk bisa tetap di SMP 3 Jabung untuk bersekolah di situ. Ya. Jadi sekolah tidak ada melarang sebenarnya kalau kapasitas dari sekolah itu mencukupi. Tidak ada larangan. Berapapun yang daftar, kalau kuotanya mencukupi dari yang di sekolah, ya kita mah nggak ada larangan. Apalagi mengeluarkan pernyataan bahwasanya tahun depan maka wilayah desa A, desa B, desa C itu tidak bisa kami terima kalau tidak bla bla bla, membayar atau membangun gedung dan seterusnya. Tidak, bukan demikian. Jadi yang betul adalah Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, Bapak Ibu, gimana solusinya ini ketika Bapak Ibu menginginkan nih semua masuk ke SMP 3. Namun kuota dari gedung kita itu tidak mencukupi. Kapasitasnya ya, kita hanya sampai dengan 5 4 kelas. Jadi yang satu saja ini masih menggunakan laboratorium IPA sementara ini untuk menampung anak Bapak Ibu semua. Sementara laboratorium IPA itu harusnya itu diperuntukkan untuk praktek daripada mata pelajaran IPA. Nah, untuk sementara ini kita pakai itu yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah. Oleh karenanya, kalau memang kemudian Bapak Ibu ada solusi, monggo dibicarakan, ya kan, solusinya seperti apa. Karena sebenarnya usulan yang dilakukan sekolah ke dinas terkait itu tidak sekali dua kali, itu sudah berkali-kali ya. Tapi ya kami tidak
pungkiri karena memang di Lampung Timur sendiri ini hari ini masih defisit anggaran ya. Oleh karenanya kami dari sekolah mewajari hal tersebut karena proposal yang kami kirimkan atau usulan untuk gedung baru belum direspon. Mungkin bergilir lah. Kami mewajari itu. Ya kan? Namun kemudian ini direspon positif dari orang tua dan juga komite. Sampai pada sebuah kesimpulan polemik di dalam sebuah rapat itu kan gaduh. Ada kemudian ini bagaimana ada yang mengusulkan udah Pak, gak usah repot. Kalau nanti dibuat sebuah patungan tidak ditentukan nominal malah repot. Repotnya gimana nanti kami tidak bisa mantau secara keseluruhan itu dapatnya berapa kan gitu. Akhirnya mereka ada yang ngomong udahlah ditentukan aja sekian gitu. Ada juga yang ngomong di dalam forum rapat gak usah perlu ditentukan berapa nominalnya. Yang penting sukarela daripada Bapak Ibu sekalian. Itu langsung disampaikan oleh ketua komite pada waktu itu. Dan kami tidak ada di tempat, kami hanya memantau dari luar area rapat. Tidak pernah ada di forum rapat. Ya, garis besar, tidak pernah ada di forum rapat. Gitu ya. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwasanya ya kan mereka paham terkait dengan undang-undang itu kan, maka mereka menyampaikan hal tersebut. Undang-undangnya kan luas, segala bentuk tarikan dari komite tidak diperbolehkan. Tapi kan belum ada solusi sampai dengan hari ini. Bagaimana dari dinas terkait untuk bisa memfasilitasi melengkapi sarana dan prasarana tersebut, gitu kan? Oleh karenanya usulan mereka disambut oleh Bapak Komite dan rekan-rekan dan juga pada forum rapat tersebut, ya kan? Akhirnya di dalam forum rapat tersebut itu disampaikan lagi kepada audien oleh beliau Bapak Komite, dalam hal ini Bapak Agus Pak Agus Pujianto SP, yang kebetulan beliau itu adalah ketua yang melanjutkan ya. Pada awalnya beliau adalah anggota ya. Kemudian karena ketuanya meninggal dunia dalam perjalanan menjabat sebagai ketua komite, maka kemudian di forum tersebut itu disepakati yang diminta untuk naik jabatan menjadi ketua adalah beliau Bapak Agus Pujianto SP. Jadi itu ya, itu sejarah terkait dengan kenapa Bapak Kepala Desa bisa menjabat komite, karena memang beliau meneruskan apa yang menjadi tugas ketua ya kan, yang sebelumnya telah meninggal dunia. Tuh. Jadi kembali lagi di forum tersebut terjadilah sebuah kesepakatan. Yang kesepakatan tersebut kemudian tertuang di dalam sebuah berita acara dan tertandatangani semua. Tidak ada nominal yang ditentukan. Kalau mereka mengatakan ada nominal yang ditentukan dari pihak komite, salah. Karena di dalam berita acara yang saya lihat dan saya lihat di buku notulen itu usulan betul. Tetapi kalau mereka mau kemudian lebih dari apa yang mereka usulkan dengan nominal sekian, monggo. Tidak bayar atau tidak menginginkan adanya sumbangan atau patungan sukarela, ya tidak apa-apa. Bahkan Bapak Agus Pujianto menyampaikan kalau di situ ada anak yatim piatu, anak yatim, fakir miskin, kemudian anak-anak yang broken home, ditinggal orang tuanya dalam hal perpisahan, perceraian, dia tidak ikut bapak sama ibunya, ya kan? Surat keterangan tidak mampu yang dibuktikan itu dari desa setempat mereka, maka itu dibebaskan. Bahkan tidak hanya dibebaskan dalam hal uang yang mereka sebut sebagai sumbangan itu ya, atau sukarela, itu dibebaskan sampai dengan mereka lulus bahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah polemik yang hari ini terjadi
yang lagi viral, maka perlu ada klarifikasi. Nah, sumbangan sukarela tersebut itu diperuntukkan, salah satunya adalah selain membangun gedung baru ya, itu untuk perluasan musola. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, bisa dikonfirmasi, kita melakukan sholat berjamaah itu kecuali di hari Jumat ya, karena Jumat mereka pulang untuk melaksanakan sholat Jumat di lingkungan masing-masing. Itu sholat Jumat, sholat berjamaah itu dilakukan secara bersif atau bergantian, dan itu sangat menyita waktu belajar. Maka kami menyampaikan kepada forum melalui beliau Bapak Kepala Sekolah bahwa ini gimana solusinya. Itu usulan sudah dilakukan, tetapi belum juga ada tanggapan dari kabupaten. Dan alhamdulillah direspon baik juga dengan teman-teman komite bersama forum ketika rapat tersebut. Dan juga perbaikan lapangan bola basket. Itu sangat rawan lapangan bola basket, nanti jatuh mereka di situ ketika main basket. Nah, nanti pihak sekolah lagi disalahkan. Kami tidak mau gitu. Maka kami menyampaikan kondisi real di lapangan itu seperti itu, ya. Nah, itulah yang terjadi ketika berita ini viral, maka kami perlu sebuah klarifikasi, ya. Nah, kemudian nanti di video selanjutnya saya akan klarifikasi terkait dengan adanya uang seragam, kemudian LKS dan juga infak ya, yang semua terdokumentasi secara juknis dan pelaksanaannya ya. Dan itu pengelolaannya, mohon maaf, semuanya tidak ada pengelolaan di sekolah. Saya garis besari, tidak ada pengelolaan di sekolah. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk hari ini saya cukupkan dulu. Saya akhiri, tetap semangat ya, semangat mengabdi, semangat untuk membangun negeri, mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Dari saya, Nanang Wiwit Sini Darsono, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.